Halo, selamat sore semua sahabat ternak puyuh dimanapun Anda berada. Saya Dr. Hewan Lukman. Saat ini saya berada di kandang pembesaran puyuh model postal. Untuk kandang postal itu kita memiliki standar ukuran 1 meter persegi diisi 200 ekor DOQ. Lalu mungkin untuk tahap-tahap persiapannya, yang pertama mungkin dari tahap kebersihan. Jadi kandang sebelum kita isi DOQ itu yang pertama dicuci dulu, dicuci dengan air, bisa juga dicampur dengan deterjen. Setelah itu dilakukan pembersihan kedua itu dengan penyemprotan desinfektan. Desinfektannya itu bisa formalin, bisa Baiklin, bisa juga yang ada di sekitar kita, Wipol dan sebagainya juga bisa. Setelah bersih dan kering, itu yang tahap selanjutnya ditaburi dengan, kalau di sini itu namanya gamping. Nah, dan setelah ditaburi gamping baru ditaburi dengan sekam. Sekam itu paling bagus kita menaburi dengan ketinggian 5 cm. Jadi untuk menghindari kelembaban yang berlebihan dari lantai. Setelah ditaburi sekam, kita lakukan desinfeksi lagi. Kita semprot menggunakan desinfektan, baik itu BKC atau golongan DDIC, itu juga bisa. Setelah disemprot desinfektan baru dialasi dengan koran. Untuk pembersihan kandang postal persiapan itu minimal 1 minggu sebelum DOQ turun. Untuk tahapan persiapan H-1, kita harus memastikan semua peralatan sapronak yang ada di kandang berjalan dengan baik. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama kita harus cek nipple, yang kedua cek pemanas gasolek, yang kali ini saya menggunakan gasolek. Lalu kita cek lampu. Terus yang terakhir kita cek blower untuk mengatur sirkulasi udara di dalam kandang. Dari yang saya sampaikan barusan, itu adalah serangkaian persiapan H-1 sebelum kedatangan DOQ. Tahap selanjutnya adalah tahap pada saat kedatangan dari DOQ. 1 jam sebelum DOQ datang, kita harus pastikan gasolek menyala, dan suhu di dalam ruangan terbaca di angka 36 derajat Celcius dan kelembaban di angka 60%. Setelah pemanas dipastikan menyala dan suhu sudah terbaca di angka 36 derajat, lalu kita tebar pakan di atas koran.
Jadi untuk mengenalkan, tujuannya adalah untuk mengenalkan DOQ terhadap pakannya. Lalu pemberian air minum untuk awal kedatangan DOQ itu kita campuri dengan vitamin ATP dan vitamin elektrolit. Dia untuk mengembalikan kondisi DOQ karena stres cekaman selama perjalanan. Apabila DOQ datang, segera kita pindahkan ke kandang karena untuk mencegah timbulnya stres terlalu lama karena cekaman suhu di luar kandang. Proses pemeliharaan bibit DOQ itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan sistem kandang postal, dan yang kedua bisa kita menggunakan kandang box bertingkat. Dan di sini saya ingin menjelaskan keuntungan dari sistem perkandangan postal adalah yang pertama, mungkin untuk biaya bisa lebih murah daripada kandang box bertingkat. Terus yang kedua adalah kita bisa lebih mudah mengatur suhu dan kelembaban karena kita mengatur suhu dan kelembaban di ruangan, tidak di dalam box. Dan yang keuntungan yang ketiga, kita bisa memilih pemanas karena pemanas itu ada bermacam-macam. Yang saya rekomendasikan yang pertama bisa dengan gasolek. Terus yang kedua bisa dengan air heater. Jadi air heater itu dia yang lebih canggih lagi karena lebih otomatis dan kita bisa men-setting suhu yang kita inginkan secara otomatis. Berikut saya jelaskan permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari proses pengebokan. Karena proses brooding itu adalah pondasi awal yang menentukan keberhasilan dari produksi telur puyuh. Yang pertama, permasalahan yang sering timbul itu adalah permasalahan dari kelembaban. Kita jarang bisa mengatur suhu dan kelembaban yang dibutuhkan oleh puyuh itu sendiri. Jadi yang sering dilupakan adalah mengatur sirkulasi. Kelembaban adalah kandungan air yang terdapat di dalam udara. Itu bisa kita atur dengan adanya sirkulasi di dalam kandang. Kandang yang terlalu rapat, minim sirkulasi menyebabkan terjadinya kelembaban yang tinggi di dalam kandang, sehingga kadar oksigen di dalam kandang minim sekali. Dan yang banyak terjadi akhirnya puyuh kekurangan oksigen dan sering terjadi panting. Dan yang lebih parah lagi menimbulkan banyak kematian. Dan yang kedua, menghambat pertumbuhan dari puyuh itu sendiri. Antisipasi dari itu semua, yang pertama kita harus siapkan, memang harus kita modifikasi sedemikian rupa untuk sirkulasi kecukupan oksigen itu betul-betul cukup di dalam kandang. Karena 3 faktor yang menentukan keberhasilan dari proses pembesaran brooding itu, yang pertama itu dari oksigen, yang kedua air yang cukup, dan ketiga pakan yang cukup. Lalu
untuk mengantisipasi itu semua kita harus mempersiapkan betul, memodifikasi sirkulasi kandang itu berjalan dengan baik, kelembapan itu bisa dijaga di angka 60%, dan suhu itu bisa pada minggu pertama bisa di angka 36, selanjutnya minggu kedua itu di angka 34, minggu ketiga di angka 32, minggu keempat di angka 30, dan minggu kelima di angka 28 derajat Celcius. Begitu seterusnya sampai puyuh tersebut akhir. Dan yang kedua, untuk mengantisipasi itu, hari pertama, hari kedua kedatangan DUG itu kita harus pastikan pemberian vitamin ATP dan pemberian vitamin elektrolit untuk mengembalikan stamina DUG ketika perjalanan dari hatchery ke kandang. Terus yang selanjutnya, kita pastikan puyuh itu dia nyaman dalam arti ketika posisi di dalam kandang dia menyebar, tidak bergerombol, terus dia mau makan, dia mau minum. Itu adalah indikasi bahwa puyuh tersebut nyaman berada di kandang. Sekian barusan yang bisa saya bagikan untuk manajemen pemeliharaan puyuh dengan sistem kandang postal. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah.